Salam semua Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang boleh bersama-sama malam hari ini. Kita akan sejenak coba memahami tentang salah satu problem jiwa manusia, yaitu ketidakmampuan untuk mengampuni diri sendiri, bahkan membenci diri sendiri. Kalau kita mempelajari Alkitab, kita bisa mengerti satu lingkaran kasih yang Tuhan ajarkan kepada kita. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Saudara-saudara, luar biasa sekali ketika Yesus dicobai dan dipertanyakan pemahamannya tentang hukum-hukum yang diajarkan para nabi yang begitu banyak. Yesus kemudian meringkasnya menjadi dua hal yang penting, yaitu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama seperti dirimu sendiri. Kalau kita perhatikan, ini sebenarnya ada tiga yang harus dikasihi. Yang pertama adalah mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan itu menjadi sebuah kekuatan hati supaya kita mampu untuk mengasihi dalam hidup ini. Siapa yang kita kasihi? Banyak orang berpikir bahwa fokusnya hanya sekedar mengasihi sesama. Tetapi kalau kita perhatikan di sini, mengasihi sesama seperti dirimu sendiri. Berarti sebenarnya Tuhan sedang berkata, yang pertama engkau harus mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Kemudian engkau harus mengasihi dirimu, supaya engkau bisa mengasihi sesamamu. Terkait dengan mengasihi diri sendiri, sangat bergantung sekali bagaimana kita melihat diri kita dalam kasih Tuhan. Ada banyak orang tidak bisa mengasihi sesama karena dia sebenarnya juga tidak bisa mengasihi dirinya. Mengapa dia tidak bisa mengasihi dirinya? Karena dia tidak menyadari bahwa dia adalah pribadi yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi ini sebuah lingkaran. Ketika salah satunya bermasalah, maka akan mempengaruhi yang lain. Kalau dalam diagram saya gambarkan seperti ini. Yang paling mendasar, yang paling penting dalam hidup kita adalah kita harus mengasihi Tuhan. Kita mengalami kasih Tuhan dan kita meresponinya dengan mengasihi Tuhan, supaya kita terpuaskan dengan kasih Tuhan. Ini kebutuhan batin yang terbesar dalam hidup manusia adalah mengalami kehadiran Tuhan dan mengalami kelimpahan kasih Tuhan. Ketika orang secara batiniah mengalami kelimpahan kasih Tuhan, maka dia akan melihat dirinya sebagai pribadi yang berharga, yang istimewa, yang sangat dikasihi, diterima apa adanya, menjadi pribadi yang sangat positif tentang dirinya. Orang-orang yang mengalami kehadiran Tuhan, mengalami kasih Tuhan, maka dia akan menjadi pribadi-pribadi yang punya gambar diri yang sehat, konsep diri yang sehat. Kalau kita ketemu orang-orang yang bermasalah dengan dirinya, bermasalah dengan konsep dirinya, dia melihat dirinya dengan cara yang salah. Salah satu hal utama adalah karena dia tidak melihat dirinya sebagai pribadi yang dikasihi Tuhan. Karena dia tidak mengalami kasihnya Tuhan. Lingkaran pertama ini memuaskan kebutuhan rohani, kebutuhan batin manusia. Tanpa mengalami kasih Tuhan, maka manusia tidak mungkin bisa terpuaskan dengan kasih. Apalagi ketika dari kecil dia tidak mendapatkan kasih yang semestinya dari orang tuanya.
Kalau dia tidak mendapatkan kasih yang semestinya dari orang tuanya, dia juga tidak mengalami kelimpahan kasih Tuhan, maka dia akan menjadi pribadi yang sangat negatif, pribadi yang memiliki gambar diri yang rusak, relasi yang rusak. Orang hanya bisa mengasihi diri sendiri dengan cara yang benar, dengan positif, kalau dalam hatinya dilimpahi dengan kasih Tuhan. Tetapi ketika orang tidak terpuaskan dengan kasih Tuhan, ketika orang ingin mengasihi dirinya sendiri, lebih banyak mengasihi dengan cara yang negatif, cara yang egois, cara yang mementingkan kepentingannya diri sendiri, cara yang menuntut orang lain untuk memberi perhatian lebih kepada dia, ingin merampas kasih orang lain, merebut kasih orang lain untuk dirinya sendiri. Karena orang yang mengasihi diri sendiri, sebelum dia terpuaskan dengan kasihnya Tuhan, sifatnya egois, sifatnya mementingkan diri sendiri. Tetapi ketika kita terpuaskan dengan kasih Tuhan, kita melihat diri kita sebagai pribadi yang berharga, yang istimewa, yang diterima apa adanya, membuat kita bisa mengasihi diri sendiri. Ketika kita mengasihi diri sendiri dengan cara seperti itu, maka kita akan positif dengan orang lain. Kita akan lebih mudah untuk menerima orang lain yang berbeda. Kita akan menjadi pribadi yang mudah menerima perbedaan, yang bisa memberi apresiasi, menghargai orang lain, mampu menyelesaikan masalah-masalah relasi dengan baik, karena kita pribadi yang positif. Kita mengasihi diri sendiri karena kita sudah terpuaskan dengan kasih Tuhan. Jadi ini 3 lingkaran kasih yang seharusnya dipahami dan dialami setiap orang yang ada di dalam Yesus Kristus. Ketika kita bergerak hidup dan menjalani hidup ini dengan 3 lingkaran kasih ini, maka hidup kita positif, bahagia, bersukacita. Kita akan bisa menyelesaikan berbagai permasalahan relasi kita dengan cara yang lebih positif, lebih mudah bahkan. Karena kekuatannya adalah Tuhan yang melimpahi kita dengan kasih-Nya yang sempurna. Hati kita, secara rohani kita itu pribadi yang terpuaskan dengan kasih. Makanya kita tidak akan menuntut kasih dari orang lain dengan cara-cara yang tidak wajar. Karena kita sudah mengalami kelimpahan kasih dari Tuhan. Saudara-saudara, kalau di pelajaran di sekolah pemulihan kita jelaskan, kalau kita ketemu seseorang, baik anak-anak maupun orang dewasa, kecenderungannya caper, minta perhatian terus-menerus, menuntut perhatian terus-menerus dari orang lain, itu sebuah gejala yang jelas dia sebenarnya haus kasih. Orang yang haus kasih itu biasanya akan berusaha mengambil kasih dari orang lain sebanyak-banyaknya, tetapi sayangnya tidak pernah terpuaskan dengan kasih orang-orang di sekitarnya. Penyelesaiannya sebenarnya bukan perhatian orang yang semakin banyak, yang semakin besar, tetapi kebutuhan utamanya untuk mengalami kesembuhan dan pemulihan adalah dia dipenuhi dengan kasih Tuhan. Tanpa itu, dia tidak pernah mengalami kepuasan yang dari orang lain, dan akhirnya bisa mengalami berbagai hubungan-hubungan yang tidak wajar. Kalau kita ingat kisah tentang perempuan Samaria, kita tahu di sana perempuan Samaria itu perempuan yang haus kasih. Karena dari kecil dia sudah terbiasa alami yang namanya penolakan. Karena sebagai perempuan Samaria, orang-orang Yahudi cenderung membenci dan menolaknya. Ketika bertemu akan dihina, akan dibuli. Bahkan orang-orang Yahudi tidak mau bertegur sapa. Kalau bertegur sapa lebih banyak itu penghinaan. Orang Yahudi tidak mau
melewati perkampungan orang Samaria karena menganggap orang-orang Samaria itu derajatnya sangat rendah, sangat hina. Perempuan Samaria ini dalam keadaan yang begitu haus tentang kasih, akhirnya terlibat dengan berbagai hubungan yang tidak sehat dengan banyak laki-laki. Dia menikah berulang-ulang dan tidak pernah berhasil, tidak pernah bahagia. Sampai akhirnya ketika bertemu dengan Yesus, dia sebenarnya membangun sebuah hubungan tanpa pernikahan, hanya ngumpul-ngumpul begitu saja. Karena mungkin dia takut kalau hubungannya dengan laki-laki yang terakhir masuk dalam pernikahan, mungkin juga gagal lagi. Dan itu semakin melukai hatinya. Tetapi kita bisa melihat dengan jelas sebuah gambaran bagaimana ketika perempuan Samaria ini bertemu dengan Yesus, dia terpuaskan dengan kasih karunia-Nya Tuhan. Dia merasa dirinya yang berharga, bernilai, diterima apa adanya. Maka perempuan Samaria ini mengalami pemulihan yang luar biasa. Dengan percaya diri dia bersaksi di kampungnya, bercerita pengalaman bagaimana Tuhan sudah memulihkan hidupnya. Pemulihan terjadi karena apa? Kasih Tuhan itu dia alami. Kasih Tuhan menyembuhkan. Dia terpuaskan dengan kasih itu. Dia tidak butuh lagi membangun hubungan dengan banyak laki-laki, hanya pengen supaya dicintai karena dia sudah terpuaskan dengan cintanya Tuhan. Sekarang kita akan fokus pada ketidakmampuan seseorang untuk bisa mengasihi dirinya sendiri. Tadi kita sudah lihat ya, kasihlah sesamamu seperti mengasihi dirimu sendiri. Berarti Tuhan ingin ketika engkau dikasih Tuhan, engkau mengasihi dirimu. Ketika engkau mengasihi dirimu dengan cara yang benar, bukan egois, bukan mementingkan dirinya sendiri, tetapi seperti Tuhan mengasihimu, engkau bisa mengasihi orang lain. Nah, problemnya adalah banyak orang tidak mengasihi dirinya sendiri, bahkan cenderung membenci dirinya sendiri, tidak senang dengan dirinya sendiri, menolak dirinya sendiri. Problem seperti ini dialami oleh banyak orang. Mungkin kita merasa saya sudah mencintai diri saya sendiri. Saya sudah mengasihi diri sendiri dengan baik. Tetapi mari kita lihat beberapa tanda ini. Gejala orang yang membenci dirinya sendiri itu terlihat dari beberapa hal ini. Sebenarnya banyak sekali, tetapi kita lihat 6 poin ini saja. Yang pertama, orang yang membenci dirinya sendiri cenderung berpikiran negatif terhadap diri sendiri. Sulit untuk puas dengan dirinya, sulit untuk bangga dengan dirinya, sulit untuk melihat sisi baik dari dirinya. Yang dia lihat hanya sisi negatif dirinya terus-menerus. Sepertinya tidak ada yang baik dengan dirinya, makanya gambar dirinya rusak, menjadi orang yang punya harga diri yang rendah. Gambar dirinya buruk, karena dia menilai dirinya selalu serba negatif, selalu serba buruk. Tidak bisa melihat sisi-sisi positif dan baik dari dirinya. Saudara-saudara, tidak ada satu orang pun yang sebenarnya 100% buruk, walaupun lahir dalam keluarga yang sangat berantakan. Tidak ada satu orang pun yang terlahir dengan keadaan yang 100% hancur, tidak. Walaupun mungkin proses kelahirannya hancur-hancuran dari orang tua yang hubungannya kacau balau. Tetapi ketika kita terlahir di dunia ini, kita harus percaya bahwa karena Tuhan menghendakinya. Kalau Tuhan menghendakinya, Tuhan yang merancang kita hadir di dunia ini. Tetapi bagi orang yang membenci dirinya tidak bisa melihat sisi-sisi baik dari hal itu. Lalu yang ketiga, keras pada diri sendiri dan orang-orang di sekitarnya. Kalau kita berjumpa dengan orang yang keras dengan dirinya, kejam dengan dirinya, pelit dengan dirinya sendiri,
menyiksa dirinya sendiri. Lalu dengan orang-orang di sekitarnya juga suka menuntut, terlalu kejam, terlalu keras. 1, 2, 3 kita akan ketemu tipe orang-orang yang wajahnya cemberut terus, murung terus, sulit untuk puas dengan orang-orang di sekitarnya. Sulit untuk puas dengan apa yang dia milikinya. Kita akan ketemu orang yang wajahnya itu cemberut terus, orang-orang seperti ini. Yang keempat, menganggap perasaannya sebagai fakta. Contohnya begini, kadang-kadang kan ada orang berpikir, aku itu jelek, wajahku jelek. Padahal dalam ukuran normatif, orang akan berkata dia sebenarnya cantik. Tetapi ada banyak orang yang sebenarnya secara ukuran sosial, secara normatif, dia cantik. Tetapi kalau orang membenci dirinya sendiri, dalam imajinasinya itu dikuasai dengan bahwa aku buruk, aku buruk, aku buruk. Hidupnya itu sangat dikuasai emosi negatifnya. Perasaan sebagai orang yang buruk itu dalam pikirannya dianggap itu sebagai fakta. Ketika ada orang lain berkata, tidak kok, kamu cantik, kamu manis, kamu nggak jelek, dia tidak percaya. Karena bagi dia yang jadi fakta adalah perasaannya. Apa yang aku rasakan itulah aku. Makanya kalau dia membenci dirinya, dia berkata memang aku seperti itu. Aku bodoh. Nah, karena perasaannya merasa dirinya itu bodoh, maka dia berpikir benar-benar bodoh dan berperilaku sebagai orang yang bodoh. Karena bagi dia fakta itu ditentukan oleh apa yang dia rasakan. Dan perasaannya sangat ditentukan oleh kepercayaan salah dalam pikirannya. Orang-orang yang membenci dirinya sendiri tidak bisa mengasihi diri sendiri. Selalu orientasinya pada perasaan, bukan pada fakta. Pada perasaan, apa yang dia rasakan. Dan rasa itu lebih banyak adalah perasaan negatif. Emosi-emosi yang negatif. Yang kelima, sensitif dengan kritik orang lain dan meragukan pujian orang terhadapnya. Kalau dikritik, wah ini langsung dia bereaksi. Dia bisa sangat emosional sekali. Dia gampang ngambek. Dia gampang berantem, bertengkar dengan orang lain. Benar-benar tidak bisa dikritik. Walaupun kritiknya dengan kata-kata yang positif, kata-kata yang membangun, dan itu tidak mempermalukan. Mungkin dikritik secara pribadi saja, tetap aja tidak bisa menerima. Tetapi sebaliknya juga, kalau ada orang memberi apresiasi atau memuji dia atas apa yang dia lakukan, dia tidak mudah percaya, dianggap itu hanya sebagai candaan yang sifatnya mungkin juga menghina. Dengan kata lain, orang yang membenci diri sendiri, apapun yang dilakukan orang terhadap dia, dia tidak mudah percaya. Sulit untuk mempercayai orang lain, karena kebenaran itu adalah perasaanku. Karena kebenaran itu adalah apa yang aku pikir. Yang aku pikir benar. Dan itu yang sesuai dengan perasaanku. Itulah yang dianggap sebagai fakta. Yang keenam, tidak puas dengan dirinya tadi. Selalu tidak puas, selalu tidak puas, selalu tidak puas. Kalau dia masih kuliah, masih sekolah, nilai 7 nggak puas. Dia berjuang supaya dapat nilai 8, tetap nggak puas. Nilai 9 tidak puas, hampir 100 tidak puas. Tidak pernah puas dengan dirinya. Dia punya handphone baru, tidak terlalu puas. Apalagi ketika melihat orang lain handphonenya lebih bagus, nggak puas lagi. Berjuang untuk punya lebih bagus lagi. Jadi perasaannya lah yang mengontrol. Tidak pernah puas dengan dirinya. Demikian juga soal penampilan. Penampilan apapun tidak pernah membuat dia puas. Apalagi ketika ada yang mengkritik, dia nggak puas, semakin dia tidak puas. Ada orang yang memuji, dia juga jadi ragu. Dipikir itu bukan pujian yang tulus, itu sebuah sindiran, sebuah hinaan. Jadi serba sulit.
Orang-orang yang membenci dirinya sendiri ini sangat sulit dalam pergaulan. Dan banyak orang akhirnya merasa terganggu. Karena memang tipe orang yang sulit untuk diajak berteman. Coba bayangkan orang seperti ini menikah. Dan itu adalah suami kita, istri kita. Betapa menderitanya bersama-sama dengan orang itu seumur hidup. Tetapi itu fakta. Dan banyak pernikahan-pernikahan gagal bukan karena suami istri tidak punya komitmen terhadap pernikahannya, tetapi salah satu sebabnya adalah ada pasangan atau suami atau istri yang sebenarnya membenci dirinya sendiri. Karena dia membenci dirinya sendiri, dia sulit bahkan tidak mampu memberikan kasih yang benar, yang positif, yang tulus terhadap pasangannya. Akibatnya pasangannya merasa tidak dikasihi, konflik terjadi dan itu tidak terselesaikan. Ingin seperti orang lain, jadi suka sekali membandingkan diri dengan orang lain. Ketidakpuasan tadi melihat orang lain, akhirnya pengen cemburu, lalu tidak puas dengan yang dia miliki, berusaha menjadi orang yang sempurna, berusaha tampil menjadi orang yang sempurna dalam segala hal. Ingin penampilan lahiriahnya sempurna, wajahnya sempurna, pakai baju, berpakaian harus sempurna. Ketika dia bekerja harus sempurna. Ketika dia melayani harus sempurna. Tetapi sayangnya menurut standarnya sendiri, yang juga selalu berubah-ubah bergantung pada emosinya, bergantung pada perasaannya. Akibatnya kembali dia frustasi dengan dirinya. Orang-orang seperti ini pasti menjadi orang yang tidak bisa bersyukur terhadap apapun. Tidak bisa bersyukur terhadap Tuhan, tidak bisa bersyukur dengan orang tuanya, tidak bisa bersyukur dengan pasangannya, tidak bisa bersyukur atas kebaikan-kebaikan orang yang pernah melayani dia, orang-orang yang pernah membimbing dia, orang-orang yang sudah berbuat baik kepada dia, menolong dia. Sulit untuk bersyukur karena punya standar kesempurnaan yang selalu berubah, subjektif dan tidak wajar. Sampai di sini kita dapat satu gambaran betapa orang yang membenci dirinya sendiri ini pasti secara relasi sangat bermasalah dan menjadi orang yang tidak bahagia. Ya, sekarang kita akan melihat Bapak Ibu tentang penyebab orang membenci dirinya sendiri. Ada banyak yang kita bisa telusuri, tetapi setidaknya 6 hal ini menjadi sebuah gambaran yang sering kali terjadi mengapa orang membenci dirinya sendiri. Tidak bisa mengasihi dirinya dengan cara yang baik, dengan cara yang benar dan positif. Yang pertama, merasa dirinya cacat atau tidak sempurna seperti orang lain. Apalagi kalau memang ketika lahir secara fisik tidak seperti anak-anak yang lain. Ada anggota tubuh tidak seperti anak-anak yang lain. Jadi secara fisik dalam tanda petik dia alami kecacatan atau tidak sempurna seperti orang lain. Perasaan diri cacat inilah yang membuat dia akhirnya tidak bisa menerima dirinya sendiri. Apalagi ketika dalam keadaannya seperti itu dia tidak mendapatkan kasih yang seharusnya dari ayahnya atau dari ibunya. Setelah dia mulai tumbuh jadi anak-anak, dia tidak seperti yang lain, kemudian mengalami penghinaan, ejekan dari teman-temannya. Itu semakin membuat dia membenci dirinya sendiri. Makanya tidak heran orang-orang yang terlahir cacat kadang-kadang ada keinginan untuk bunuh diri. Karena dia benci dengan dirinya. Dan selalu yang ditanyakan, mengapa kalau aku harus lahirnya seperti ini, tidak seperti orang lain? Sebuah pertanyaan yang sulit sekali untuk dijawab. Sebuah misteri kehidupan. Tetapi perasaan itulah yang akhirnya menyiksa batinnya. Dan
Ada beberapa orang yang terlahir cacat akhirnya memutuskan untuk bunuh diri. Yang kedua, karena pengalaman penolakan. Ada pengalaman penolakan, pernah ditolak orang tuanya, pasti itu pengalaman yang sangat menyakitkan. Ada anak-anak yang tertolak ketika dia dewasa, dia akhirnya membenci dirinya sendiri. Mirip dengan orang yang cacat. Mirip dengan orang yang cacat, dia akan sering bertanya, kalau aku lahir di keluarga ini, tetapi tidak dikasih oleh ayah ibuku, untuk apa aku dilahirkan? Penolakan itu menggores di hati begitu dalam hidup seseorang. Membuat orang bisa tidak mampu untuk mengasihi dirinya sendiri. Oleh sebab itu, orang-orang yang punya pengalaman penolakan perlu meneliti apakah membuat dia akhirnya membenci dirinya. Kalau itu terjadi, maka ada banyak hal yang membuat kita tidak bahagia dengan hidup kita. Yang ketiga, perasaan malu karena kegagalan. Ada banyak orang yang merasa ketika dia gagal itu memalukan sekali. Kegagalan semakin membuat dia merasa malu. Kalau gara-gara kegagalan dia dihina, dia dibuang, dia tidak dihargai, itu tambah lagi. Ada perasaan malu dengan kegagalan yang pernah dia buat. Dia lupa bahwa setiap orang bisa gagal. Bahwa yang pernah gagal itu tidak hanya dirinya sendiri. Ada begitu banyak orang pernah mengalami yang namanya kegagalan. Bahkan saya boleh katakan semua orang pernah mengalami yang namanya kegagalan dalam hidupnya, dalam situasi, kondisi, dan aspek-aspek tertentu. Pasti pernah mengalami yang namanya kegagalan. Yang keempat, perasaan bersalah karena dosa atau kesalahan. Apalagi kalau akibat dosanya itu membuat orang lain menderita atau celaka. Perasaan dikejar berdosa. Dosa itu senantiasa menekan jiwa seseorang, lalu dia merasa terus-menerus tertekan dengan perasaan itu, dia dikejar dengan perasaan berdosa. Terus-menerus, orang-orang yang dikejar perasaan berdosa, akhirnya dia menyesali apa yang dia buat, tetapi ketika perasaan berdosa itu masih menekan jiwanya, masih mengejar dirinya terus-menerus, maka dia akhirnya membenci dirinya. Dia tidak lagi bisa mengasihi dirinya. Dia menghakimi dirinya sendiri, mengkritik dirinya sendiri. Demikian juga mungkin bukan sebuah dosa, sebuah kesalahan misalnya. Ada orang tua yang melakukan kesalahan karena tidak memberi waktu ketika anaknya sakit. Ketika dia lebih mementingkan pekerjaannya, kemudian ketika istrinya menghubungi dia, anakmu sakit, tetapi diurus dulu lah, Mbak, aku masih ada banyak kerjaan. Akhirnya istrinya mengantar anaknya sendirian ke rumah sakit. Dalam perjalanan, ternyata anaknya tidak tertolong, kemudian meninggal. Istrinya tergoncang jiwanya, setelah itu mengalami stres yang berat. Si suami akhirnya dikejar perasaan bersalah. Karena gara-gara pekerjaanku nih, gara-gara aku mementingkan pekerjaanku nih, gara-gara aku tidak berani minta izin kepada bos untuk segera meninggalkan pekerjaan, istriku jadi stres, anakku meninggal. Dia menyalahkan dirinya sendiri. Orang yang menyalahkan hal-hal yang buruk yang terjadi dengan orang-orang yang dikasihinya, itu akhirnya bisa membenci dirinya sendiri. Nah, kalau dia membenci dirinya sendiri, mulai saat itu dia akan sulit menjadi orang yang bisa mengasihi orang lain. Dia sendiri
tidak bahagia dalam hidupnya. Dia selalu tertekan, dia selalu dalam keadaan gelisah luar biasa. Jiwanya tidak bisa tenang. Yang kelima, gagal mencapai standar yang tidak realistis yang dia tetapkan sendiri atau dipaksakan oleh orang lain. Ada orang-orang tertentu yang menaruh sebuah standar yang sangat tidak realistis untuk kondisi dan hidupnya, sehingga dia tidak pernah mencapai standar ideal yang dia tetapkan itu. Akibatnya dia merasa bersalah. Saya punya teman yang di awal-awal dia bertemu dengan Tuhan Yesus, kasih mula-mulanya berkobar-kobar. Dia mendengar kesaksian banyak orang yang memberi waktu begitu panjang untuk Tuhan. Akhirnya dia berkomitmen kepada Tuhan, dia berjanji, Tuhan, aku akan memberikan waktu kepadamu setiap hari untuk bersaat teduh, untuk berdoa setengah jam sehari. Karena kasih mula-mula dia bisa lakukan tuh. Tetapi di tahun yang kedua, dia taruh standar yang lebih tinggi lagi. Aku ingin setiap hari berdoa 1 jam. Dia mulai kesulitan karena ada banyak pekerjaan yang harus dia berikan perhatian. Sering gagal mencapai 1 jam berdoa dalam 1 hari. Tetapi untuk menebus rasa bersalahnya, bukannya dia mengevaluasi cara dia mengatur waktu, dan lebih realistis kelihatannya 1 jam saya nggak bisa nih, mungkin 40 menit lah, misalnya seperti itu. Tidak, karena dia menyalahkan dirinya sendiri atas kegagalan dia untuk bisa berdoa 1 jam sesuai dengan standar yang dia tetapkan sendiri. Dia malah tambah, saya ingin berikan kepada Tuhan, nggak mau berkurang, 1,5 jam sekarang. Awal-awal dia bisa lakukan karena didorong oleh perasaan bersalah di awal. Karena dia beri waktu 1 jam berdoa nggak bisa, 1,5 jam karena dikejar rasa bersalah, akhirnya bisa. Tetapi tidak bertahan lama, tidak sampai lebih dari 3 bulan, dia mulai gagal lagi. Bukannya dikurangi lagi atau dievaluasi, dia tetap lakukan. Sampai akhir tahun, yang ada adalah perasaan bersalah. Tahun ketiga dia merasa dirinya, imannya sangat buruk. Dia tidak bisa mengasihi Tuhan dengan baik. Dia dikejar perasaan berdosa atas kegagalannya bisa beri waktu berdoa di hadapan Tuhan 1,5 jam setiap hari. Saudara-saudara, ini sebuah standar yang kadang-kadang tidak realistis. Mungkin bagi sebagian orang bisa melakukannya, tetapi bagi yang lain mungkin itu tidak realistis. Kalau toh orang bisa lakukan, bisa saja itu dalam sehari bisa saja dibagi 3 kali berdoa, punya waktu jam doa, atau 4 kali, tetapi jumlahnya sama, mungkin, tetapi situasi tiap orang kan berbeda. Ada juga yang standar itu ditetapkan orang lain, yang paling banyak itu orang tua tetapkan standar. Dalam sebuah pelayanan, saya sampaikan pentingnya kita belajar menerima diri kita apa adanya dalam kejujuran di hadapan Tuhan, karena Tuhan sesungguhnya menerima kita apa adanya. Kasih karunia Tuhan itu membuat kita bisa diterima Tuhan dalam ketidaksempurnaan kita. Selesai ibadah, ada seorang anak muda yang menemui saya dan mengajak bicara, Pak Heru, apa yang Bapak ceritakan tadi itu mirip dengan saya. Ayah saya punya standar dalam hidup saya itu sangat tinggi sekali. Saya tidak pernah dipuji ayah saya, karena ayah saya selalu tidak puas dengan yang saya capai. Dia menuntut saya nilainya harus yang paling tinggi, harus juara.
Dan ayah saya selalu berkata, sia-sia aku sekolahkan kamu kalau nilaimu cuma segini. Sia-sia ayah biayai kamu mahal kalau kamu tidak bisa jadi juara. Kalau kamu tidak bisa mengalahkan temanmu yang lain itu, yang selalu juara kelas itu. Dari kecil dia sudah selalu dituntut oleh ayahnya standar yang selalu paling tinggi dan melebihi orang lain. Akhirnya dari kecil dia juga menjadi seorang anak yang selalu merasa harus bersaing dari orang lain, harus mengalahkan orang lain, harus lebih baik dari orang lain. Dan ketika ada orang lain lebih baik dari dia, dia menjadi marah, kecewa, dan malu. Saya tanya, memangnya nilaimu berapa? Kalau ternyata ayahmu marah, nilai saya tidak ada yang di bawah 8, Pak. Lalu bagi ayahmu 8 itu nggak puas. Ayah tidak pernah puas dengan apa yang saya capai. Karena saya 8, ayah saya nggak puas, saya dimarahin, saya dipermalukan. Akhirnya saya berjuang lagi. Nilai saya 9, begitu nilai saya 9, ternyata tetap saja ayah saya tidak pernah puas. Sebuah standar yang tidak masuk akal diterapkan. Ini orang-orang yang ayah yang terluka, ayah yang harga dirinya bermasalah, ayah yang gambar dirinya buruk, menuntut anaknya untuk memuaskan dirinya. Jangan-jangan ayahnya juga sebenarnya tidak mengasihi dirinya, hanya mementingkan egonya saja. Dan anak itu yang harus memuaskan ego dia. Suatu saat anak ini ikut lomba lari kabupaten, dia mewakili sekolahnya, dan ternyata dalam pikirannya, saya harus kalahkan semuanya, saya harus menang, saya harus juara, dan saya harus bawa piala supaya ayah saya bangga dengan saya, ayah saya memuji saya. Di hatinya ada kerinduan luar biasa mendengar kata-kata pujian dari ayahnya, dipeluk dengan penuh kebanggaan. Itu kerinduan dia dari kecil. Ketika dia cerita, itu dia remaja. Benar, dia berjuang luar biasa dan akhirnya dia berhasil menang. Dengan bangga, dengan bahagia, dia bawa piala itu lari ke rumah. Sambil sebelum masuk rumah dia sudah teriak-teriak, "Ayah, ayah, aku juara! Ayah, aku juara! Pialanya besar sekali!" Ayahnya sedang membaca koran. Mendengar suara anak itu, dia hanya menoleh sebentar. Anaknya ingin serahkan piala ke ayahnya. Ayahnya cuma berkata, "Taruh di atas meja." Tidak ada kata-kata pujian, tidak ada kata-kata yang membuat anak ini merasa bangga sebagai anak, merasa dikasihi. Sampai dia dewasa, saya ketemu dia sudah kuliah. Saya kenal betul anak ini memang tipe orang yang tidak mau kalah dengan orang lain. Berkompetisi dalam segala hal, bahkan dalam pelayanan pun dia berkompetisi. Kalau dia melayani sekolah minggu, dia tidak ingin kalah dengan guru sekolah minggu yang lain. Dia akan berjuang supaya bisa mengajar lebih baik dari guru yang lain. Tidak hanya soal prestasi di kampus. Ketika dia khotbah, dia juga berpikirnya begitu. Bagaimana saya bisa mengalahkan pengkhotbah yang lain? Kalau bisa mengalahkan gembalaku, aku menjadi pengkhotbah yang sangat hebat. Yang dalam pikirannya hanya aku harus lebih baik dari orang lain. Karena itu standar yang selalu ditetapkan orang tuanya dan tidak pernah berhenti. Membuat dia punya banyak musuh, tidak disukai banyak orang, dan tidak bahagia. Pastinya. Saudara-saudara, banyak orang mengalami hal yang seperti ini. Makanya proses
pemulihan diri itu sangat dibutuhkan agar setiap orang itu bisa bertumbuh, bisa mengasihi Tuhan, mengasihi dirinya, sehingga dia bisa mengasihi orang lain dengan cara yang positif. Dia bisa menjadi pribadi yang membuat orang di sekitarnya bahagia. Yang ketiga, yang terakhir, mengalami pelecehan seksual. Banyak orang yang mengalami pelecehan seksual akhirnya membenci dirinya sendiri. Terlebih kalau pelecehan seksual itu yang melakukan orang yang terdekat, dilakukan berulang-ulang, disertai dengan kekerasan. Pelecehan-pelecehan seksual sampai bentuknya perkosaan dan disertai dengan kekerasan, itu membuat banyak orang akhirnya benci dengan dirinya, merasa dirinya kotor, merasa dirinya nggak berharga, merasa dirinya tidak bernilai lagi. Kalau dia membenci dirinya terus-menerus, makanya walaupun dia menikah, dia akan mengalami kesulitan untuk bisa mengasihi pasangannya dengan baik. Bahkan ada sebagian orang sebagai korban pelecehan seksual akhirnya menyia-nyiakan hidupnya, gonta-ganti pasangan, terlalu mudah memberikan tubuhnya kepada orang yang memberi dia perhatian, terlalu mudah. Ada orang-orang yang mengeksploitasi sisi seksualitasnya. Begitu mudah orang melakukan hubungan-hubungan yang tidak wajar karena dia tidak mengasihi dirinya. Dia merasa benci dengan dirinya. Ya udah, dia sia-siakan. Termasuk di dalamnya tidak hanya seperti itu, orang menyia-nyiakan dirinya dengan perbuatan-perbuatan yang menyakiti diri sendiri. Itu bisa dilakukan. Apa akibatnya membenci diri sendiri? Apa akibatnya ketika ada orang tidak bisa mengasihi dirinya, yang ada justru membenci dirinya? Jelas, yang pertama pasti pertumbuhan imannya terhambat. Ada orang-orang yang aktif kegiatan di gereja, ada banyak orang yang melayani, tetapi karena dia tidak bisa mengasihi dirinya dengan cara yang benar, dengan cara yang positif, bahkan membenci dirinya, makanya walaupun sudah puluhan tahun, bertahun-tahun melayani Tuhan, bertahun-tahun aktif dalam gereja, imannya tetap tidak bertumbuh dengan baik. Yang kedua, ada yang melakukan namanya mekanisme pelarian untuk menghilangkan, setidaknya mengurangi perasaan tertekan, perasaan tidak berharga, perasaan tidak nyaman dengan dirinya, dengan kemarahannya, dengan kesedihan-kesedihannya. Dia melakukan hal-hal yang sifatnya pelarian. Pelarian, sebuah kompensasi yang memberikan kelegaan dan kepuasan sesaat. Orang yang melakukan ini akan kita temui, dia akan larut dalam pergaulan bebas, terikat dengan mabuk-mabukan, dengan kebiasaan mabuk, dengan narkoba, dengan hal-hal yang seperti itu, atau kalau tidak dengan kekerasan sebagai sebuah pelampiasan dari apa yang dia rasakan dalam dirinya. Kemarahan, ketidaknyamanan dengan dirinya, dia lampiaskan dengan cara-cara seperti itu. Makanya kadang-kadang kita akan dibuat sangat terkejut. Orang kelihatannya baik sekali, kelihatannya dia rajin beribadah, rajin melayani, kelihatannya sopan sekali, tetapi setelah itu kita baru tahu bahwa ternyata dia lakukan sesuatu yang sangat buruk dan tidak ada satu orang pun tahu. Bisa jadi karena dia sebenarnya tidak puas dengan dirinya. Dia membenci dirinya sendiri. Yang ketiga, menyakiti atau merusak dirinya sendiri. Ada orang yang karena membenci dirinya menoreh-norehkan pisau di tangannya, seperti tadi kesaksian yang baru kita dengar, dan itu memang benar. Ada orang-orang yang sampai dewasa ketika dia tidak bisa menerima dirinya sendiri, tidak bisa mengasihi dirinya sendiri, yang dia lakukan justru menyakiti diri sendiri. Makanya tadi yang seperti saya bilang, melakukan kekerasan, lalu pakai narkoba, mabuk-mabukan. Kalau kita tanya dalam keadaan sadar, dalam keadaan tenang, semuanya menyesal.
tetapi itu terus dilakukan karena itu sebuah pelarian, dan rasa sakit secara fisik yang dia rasakan itu akan sedikit membuat dia merasa lega, agak alami kelegaan, karena rasa sakit yang ada di hatinya itu lebih berat ditanggung daripada rasa sakit secara fisik, sebuah pengalian saja. Setelah itu akan terasa sakit lagi, tidak pernah menyembuhkan. Yang keempat, relasi yang buruk. Relasi dengan orang lain bukannya baik, pasti akan sangat buruk sekali. Hari demi hari dia akan punya banyak musuh. Kalau dia di dalam pekerjaan bermasalah, dia akan mudah sekali berantem dengan teman kerjanya, dengan bosnya, pindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan yang lain. Demikian juga di gereja, pindah dari satu gereja ke gereja yang lain. Yang pelayanan juga begitu, pindah satu pelayanan ke pelayanan yang lain, karena selalu relasinya buruk. Jadi pindahnya itu bukan karena dapat promosi atau dapat kesempatan yang lebih baik, tetapi pindahnya gara-gara pertengkaran, pertikaian, permusuhan yang terjadi. Yang kelima, konsep diri yang buruk tadi, melihat dirinya tidak berharga, melihat dirinya selalu negatif, selalu buruk, menghakimi diri sendiri. Jadi lihat dirinya itu selalu serba buruk, serba negatif. Konsep dirinya sangat buruk. Yang keenam, potensi menjadi tidak berkembang karena melihat dirinya sendiri, menilai dirinya dengan cara yang buruk, negatif seperti itu. Akibatnya dia tidak menyadari ada potensi yang luar biasa, istimewa yang Tuhan berikan kepadanya. Dia hanya larut dengan perasaan dan kepercayaan yang salah, tidak berkembang. Dapat kesempatan atau peluang-peluang yang istimewa pun tidak bisa berkembang, karena dia melihat dirinya, menilai dirinya dengan cara yang salah. Yang ketujuh, bermasalah dalam hal emosi negatif. Kita akan ketemu orang-orang yang membenci dirinya, gampang ngambek, gampang kecewa, gampang marah, gampang tersinggung, gampang teriak-teriak, gampang panik. Bermasalah sekali secara emosional. Tiap orang mungkin ada perbedaan, tetapi secara emosional sangat sakit sekali. Bagaimana proses mengampuni diri sendiri? Ada beberapa langkah untuk mengampuni diri sendiri. Yang pertama, kita mesti jujur dengan apa yang kita rasakan selama ini tentang diri kita. Apa yang kita rasakan tentang diri kita, penilaian kita tentang diri kita sendiri, cara kita melihat diri kita, cara kita memperlakukan diri kita. Kita mesti jujur. Saya kecewa, saya marah, saya tidak puas. Perasaan-perasaan negatif yang kita rasakan ketika kita melihat diri kita sendiri, kita mesti mau jujur. Sebab ketidakjujuran dan manipulasi itu tidak akan pernah membuat kita pulih, tetapi justru melanggengkan kebencian atas diri kita sendiri. Yang kedua, percaya kasih karunia Allah itu sempurna bagi kita. 2 Korintus 12 ayat 9. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu semua. 2 Korintus 12 ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Kalau kita perhatikan ayat yang ke-8, sebelumnya Rasul Paulus itu sudah berdoa supaya Tuhan mengangkat duri dalam daging yang dia rasakan selama ini. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Saudara-saudara, luar biasa, Paulus merasakan ada duri dalam dagingnya.
Dia orang yang luar biasa, orang yang pengetahuannya sangat luas, orang yang sangat pandai, dan lebih dari semuanya, Tuhan memberi dia anugerah, memakai dia cara luar biasa dalam pekerjaan Tuhan. Tetapi duri dalam daging itu terus menyakiti dirinya. Jadi sepertinya ada sesuatu yang menyakiti dirinya terus-menerus. Tafsiran banyak tentang hal ini, tapi setidaknya duri dalam daging berarti ada sesuatu yang membuat dia merasa tersakiti. Ada sesuatu yang mengganggu hidupnya. Dia sudah berdoa kepada Tuhan. Tuhan justru menjawabnya apa? Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Saudara-saudara, kalau bicara tentang cukuplah, berarti kamu tidak butuh yang lain. Cukup. Kasih karuniaku itu cukup. Justru ketika engkau punya kelemahan, di situ kuasaku semakin nyata. Karena ada kasih karuniaku yang bekerja. Orang-orang yang tidak bisa mengampuni dirinya, orang-orang yang membenci dirinya, itu problemnya apa? Karena kegagalannya, kekurangannya, cacatnya, dan pengalaman-pengalaman buruknya itu membuat dia terus-menerus menjadi marah, protes, dan akhirnya tidak bisa menerima dirinya yang sebenarnya punya kelemahan, punya kegagalan, punya kesalahan. Tetapi ketika kita menyadari kasih karunia Allah itu sempurna, akhirnya kita bisa jujur dengan diri kita. Ya, saya memang punya beberapa hal yang baik, tetapi saya punya banyak sekali kelemahan. Saya memang melakukan hal-hal yang benar, tetapi ada banyak sekali kesalahan yang saya lakukan. Jujur tentang keadaan kita yang sesungguhnya, yang tidak sempurna, yang tidak layak di hadapan Tuhan, tidak layak dikasihi Tuhan. Tetapi karena kasih karunia Allah itu cukup bagiku, maka kelemahanku, cacat celaku, ketidaksempurnaanku itu tidak mengurangi betapa aku dikasihi Tuhan, betapa aku berharga di mata Tuhan, betapa aku diterima apa adanya oleh Tuhan. Akhirnya kita bisa menerima diri kita apa adanya. Kalau memang ada kelemahan, itu saatnya saya bergantung kepada Tuhan, mohon belas kasihan Tuhan, supaya kuasa Tuhan bekerja. Kalau ada hal-hal yang baik, itu tidak membuat aku menjadi sombong, tetapi aku bersyukur dan mendayagunakannya dengan baik bagi kemuliaan nama Tuhan, selalu menyadari kasih karunia Allah. Dalam kasih karunia Tuhan, sebenarnya kita tidak butuh apa-apa lagi. Karena itu cukup bagimu untuk menyelesaikan semua permasalahan hidupmu, permasalahan dirimu, permasalahan masa depanmu. Di situ ada anugerah yang luar biasa. Yang ketiga, minta ampun kepada Allah atas dosa yang telah kita lakukan. Sangat penting bagi kita jujur, kalau saya salah, saya berdosa kepada Tuhan. Daripada terus-menerus dikejar dengan perasaan berdosa yang membuat kita justru marah, malu, dan membenci diri sendiri, lebih baik kita jujur di hadapan Tuhan dan mengakui dosa-dosa kita di hadapannya. Karena Tuhan sendiri berkata di 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 seperti ini. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mengaku. Pengampunan diberikan karena kita mengaku dosa. Dosa yang diampuni adalah dosa yang diakui. Kita akan menerima kasih karunia Allah yang sempurna tadi. Salah satunya adalah pengampunan yang sempurna dari Tuhan. Pengampunan Tuhan kita alami, kita terima sesuai dengan pengakuan kita yang jujur, penuh penyesalan, berharap belas kasihan Tuhan memberikan kita pengampunan. Kalau kita sungguh-sungguh melakukannya, Allah itu setia dan adil. Ia mengampuni kita, menyucikan kita.
Berarti kalau kita sudah diampuni, disucikan, Tuhan tidak pernah lagi mengungkit-ungkit kesalahan kita. Kita diterima apa adanya sebagai pribadi yang sudah dibenarkan oleh Tuhan. Yang keempat, mengampuni orang yang telah menolak atau melecehkan kita. Karena dari berbagai pengalaman tadi kan ada orang-orang tertentu yang memang membuat kita terluka, membuat kita sakit hati, membuat kita akhirnya merasa malu. Bahkan akhirnya kita jadi tidak punya kebanggaan dengan diri kita, membenci diri kita sendiri. Oleh sebab itu kita perlu memberi pengampunan kepada orang itu supaya hati kita sembuh dan kita bisa memperbaharui pikiran kita dalam pikiran Kristus. Bukan berdasarkan pengalaman penolakan, pengalaman pelecehan, pengalaman dipermalukan orang lain, tetapi berdasarkan bagaimana sikap Tuhan terhadap kita, bagaimana Tuhan memperlakukan kita. Di Kolose 3 ayat 13 dikatakan seperti ini. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Karena kita sudah diampuni, lepaskan pengampunan juga kepada orang-orang yang sudah menolak dan melecehkan kita. Apalagi kalau orangnya mungkin sudah tidak bersama dengan kita lagi, bahkan mungkin sudah meninggalkan dunia ini. Jangan biarkan perilaku jahat mereka itu terus tersimpan dalam memori kita, terus menyakiti hati kita. Kita sendiri yang rugi, kita sendiri yang berarti justru menyakiti diri kita. Kita melanggengkan luka hati itu. Kita mesti mengambil keputusan mengampuni mereka. Yang kelima, terima ketidaksempurnaan diri kita. Kita harus jujur bahwa kita memang bukan orang yang sempurna. Karena kita bukan orang yang sempurna, kita bisa menerima fakta itu, maka kita selalu menyadari kita butuh kasih karunia. Yang pertama pasti kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Kita selalu butuh kasih karunia Tuhan. Kita selalu butuh belas kasihan Tuhan. Kita selalu butuh hal-hal yang baik yang dari Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Aku ada sebagaimana aku ada sekarang. Itu sebuah pernyataan dari Paulus. Tidak menyangkal dirinya, tidak memanipulasi dirinya. Dia jujur dengan dirinya, inilah aku. Dan kalau Paulus, kita teliti dari surat-surat Paulus, dia berkata, kalau bicara orang yang berdosa, akulah yang paling berdosa. Aku ini manusia celaka. Ini rasul loh. Dia jujur. Dia bukan orang baik tanpa kasih karunia Allah. Dia bukan orang sempurna. Dia bukan orang yang layak untuk dikasih oleh Tuhan. Dia pembenci Tuhan. Dia menganiaya umat Tuhan. Dia lakukan kejahatan. Dia lakukan kesombongan yang luar biasa. Tetapi karena dia sadar kasih karunia Allah cukup baginya, dia belajar menerima dirinya. Dia tidak mengemas dirinya sepertinya orang yang sempurna. Mengemas dirinya sepertinya orang yang baik-baik saja. Menerima ketidaksempurnaannya. Saudara-saudara, kalau kita ingin mengampuni diri sendiri, mestinya kita sampai tahap kita bisa menerima ketidaksempurnaan diri kita. Bukan menerima prestasi-prestasi dan kebanggaan kita, tapi menerima ketidaksempurnaan kita. Tidak menipu, tidak
membohongi orang lain dan tidak memanipulasi dengan penampilan-penampilan yang kelihatannya terlihat baik-baik saja. Tidak munafik. Kesadaran saya tidak sempurna, makanya saya butuh kasih karunia Tuhan. Kesadaran saya tidak sempurna, maka tidak ada alasan saya tidak bersyukur atas hidup saya yang sudah dikasih Tuhan. Kesadaran saya tidak sempurna, tidak ada alasan saya menyombongkan diri saya. Kesadaran saya tidak sempurna, tidak ada alasan saya menghakimi dan memperlakukan orang lain sepertinya saya lebih hebat dari mereka. Saya punya hak untuk mengkritik dan menghakimi mereka. Tidak. Membuat kita akhirnya bisa mengasihi orang lain dengan cara yang sehat, dengan positif. Karena kita juga menerima ketidaksempurnaan kita dengan jujur. Yang keenam, belajar hidup sesuai dengan kasih karunia Allah atas hidup kita. Jangan berpikir lebih dari yang semestinya tentang diri kita. Belajar hidup sesuai kasih karunia Allah yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Roma 12 ayat 3. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Jadi janganlah memikirkan hal yang lebih tinggi yang patut kamu pikirkan. Maksudnya yang patut kamu pikirkan itu maksudnya apa? Yang pas dengan kasih karunia yang Tuhan berikan kepadamu. Setiap orang menerima kasih karunia Allah sehingga dia menjadi pribadi yang unik, istimewa, berbeda dari yang lain. Ini tidak hanya bicara tentang karunia rohani. Dalam banyak hal dalam hidup kita, Tuhan memberi kita kasih karunia yang pas sesuai dengan diri kita. Kalau di perumpamaan talenta, Tuhan memberi talenta sesuai dengan kesanggupan masing-masing. Berpikir itu seperti kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Membuat kita akhirnya menerima diri kita, mengasihi diri kita, tidak cemburu dengan orang lain, tidak memaksakan diri untuk memperjuangkan sesuatu yang sebenarnya bukan jatah kita. Bukan yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Kalau kita bisa seperti ini, berarti kita mengasihi diri sendiri. Kalau kita mengasihi diri sendiri, kita akan semakin bisa mengasihi Tuhan, semakin mampu mengasihi orang-orang di sekitar kita.